What's up yo, gimana kabarnya? Sehat kan? Kalau sehat, tonton terus videonya. Oke, ketemu lagi di konten Nyangkruk, konten yang membahas keresahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tema kita hari ini yaitu kebahagiaan. Saya sudah membuat question box di Instastory. Saya menanyakan apa sih arti kebahagiaan itu, dan banyak sekali jawaban sudah saya pilih. Dan memang kebahagiaan itu mempunyai definisi dan juga taraf atau tingkatan tiap orang itu masing-masing gitulah. Jadi nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disamakan gitu. Dan sebelum lanjut videonya, silakan kalian subscribe video ini, channel ini, karena itu gratis. Like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung browsing aja kali ya. Apa sih arti dari kebahagiaan itu? Oke, kita browsing dulu. Nah, ini sini. Kebahagiaan adalah apa sih? Nah, ini ada dari Wikipedia, nggak apalah ya. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens ya, yang terus-menerus gitu. Bersyukur dan berbuat ikhlas adalah salah satu cara agar hidup akan terasa lebih tenang dan bahagia. Oke. Jadi begini, kebahagiaan itu ada dalam pikiran kita maupun perasaan kita. Tapi kalau menurut saya lah ya, kalau kalian nggak setuju silakan tulis di kolom komentar. Bisa saja ya pikiran kita bahagia tapi hati kita susah, nggak bahagia, maupun sebaliknya hati kita bahagia tapi kita mikirnya itu kayak kebahagiaan palsu gitu sih. Iya, kayak kebahagiaan palsu gitu ya. Karena banyak faktor gitu. Dan kebahagiaan di sini banyak ruang lingkupnya gitu. Seperti kesenangan, terus cinta atau kepuasan, misalnya puas mendapatkan barang ini itu, terus kenikmatan, terus kegembiraan gitu. Dan masih banyak lagi gitu ya. Dan begini, fenomena yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini, kebahagiaan itu sepertinya dipukul rata gitu ya. Misalnya ada taraf tertentu yang orang itu bisa dikatakan bahagia atau sukses lah ya. Misalnya harus punya bahagia itu harus punya uang banyak, harus punya mobil gitu. Terus kemudian bahagia itu harus katakanlah punya pekerjaan dengan pangkat tertentu gitu ya. Ya nggak salah sih, memang keadaan yang demikian itu menghadirkan kebahagiaan. Tapi kita ingat bahwa semua orang, setiap orang itu belum tentu bisa mencapai taraf itu gitu ya. Bisa jadi bahwa kebahagiaan itu hadir dari sesuatu yang sederhana, asal kita bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya gitu. Jadi kebahagiaan ini tergantung hati kita, tergantung pikiran kita gitu ya. Kita bisa menemukan kebahagiaan dari suatu hal yang sederhana, dengan kuncinya yaitu bersyukur gitu. Dan masalahnya masyarakat kita itu gitu dipukul rata gitu. Padahal cara orang mencapai kebahagiaan, cara orang mencapai kesuksesan itu punya cara masing-masing, punya jalan masing-masing ya. Yang mana kita nggak bisa samakan antara satu dengan yang lainnya gitu. Ibaratnya seseorang itu punya cara masing-masing untuk menyelesaikan permainannya gitu. Jadi seperti itu. Terus kita cari lagi ya, sebagai warga negara yang baik, kita cari di kamus kebanggaan kita yaitu KBBI gitu ya. Apa sih itu kebahagiaan itu? Kebahagiaan. Oke. Nah, ini kebahagiaan, kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin, keberuntungan atau kemujuran yang bersifat lahir batin. Oke, jadi kalau di sini ada keberuntungan, mungkin juga kebahagiaan disebabkan juga oleh keberuntungan gitu. Tapi keberuntungan itu bisa tercipta apabila kita jemput gitu. Apabila kita ada sebuah langkah yang kita ambil gitu. Jadi ya kita bisa kok bahagia dengan cara kita masing-masing meskipun dengan hal yang sederhana gitu. Jadi kuncinya kebahagiaan itu ya ada pada diri kita sendiri gitu ya.
sebenarnya pilihan sih kalau kita itu mau bahagia atau mau susah gitu ya. Dan sebenarnya dengan kesederhanaan itu sudah cukup, bahkan sudah lebih dari cukup untuk menciptakan sebuah kebahagiaan. Justru dengan kesederhanaan itu kita bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau menurut saya gitu. Selanjutnya kita akan baca komentar-komentar atau jawaban-jawaban netizen saya yang sudah ada di Instastory ya. Kita cari. Oke, bahagia menurut teman-teman saya. Yang pertama, bisa balikan sama dia. Ya nggak salah sih, bisa balikan dengan mantan itu kadang menghadirkan sebuah kebahagiaan. Tapi ini juga bisa menjadi bumerang bagi diri Anda ya. Bisa jadi balikan ini menjadi suatu hal yang bodoh gitu ya. Karena apa? Sudah tahu dulu kita pernah disakiti, sekarang malah balikan sama dia. Itu namanya nyari penyakit anjing gitu ya. Sudah tahu disakiti malah balikan lagi gitu. Tapi kalau dianya berubah ya mana tahu, ya bisa jadi gitu sih ya. Dan yang penting hati-hatilah ya, kalau sudah pernah disakiti, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Ya jangan sampai disakiti untuk kedua kalinya. Siapa juga sih yang mau sakit gitu ya. Kemudian yang kedua, masuk surga. Ini kalau ini sudah gak bisa didebat lagi ini ya. Ya emang bahagia sih masuk surga, tapi maksudnya ya jangan raja terakhir juga sih ini. Ya siapa sih yang gak mau masuk surga gitu ya. Sudah ada kebahagiaan kekal di dalamnya gitu. Dan gak ada juga orang yang mendeklarasikan dirinya, wah aku bahagia masuk neraka. Bodoh itu namanya. Gila itu. Bukan gila, disomasi nanti, ODGJ namanya nanti. Oke, ya bahagia sih ini, gak bisa didebat ini. Sudah lupa bahagia itu gimana, terlalu sering disakiti. Nah, ini ada contoh konkretnya. Kadang ini ruang lingkupnya percintaan itu. Kadang ya, ketika kita pacaran itu di awal-awal kita dibahagiakan gitu ya. Sampai pada suatu titik ternyata kita disakiti dengan yang rasa yang amat terasa sakit gitu ya. Dan yang terekam dalam memori kita bisa jadi ya rasa sakit itu karena ribuan kebahagiaan tertutupi dengan satu rasa sakit yang begitu memilukan. Wih anjir, cantik kata-katanya, jadi quotes nanti. Ribuan kebahagiaan tertutup dengan satu rasa sakit yang memilukan gitu. Ya banyak sih kasus-kasus seperti ini. Dan kasihan juga sih kalau kayak gini ya. Sini dipuk-puk dulu. Oke lanjut. Menang pada kecepatan masing-masing. Artinya ya ini sama artinya dengan sudah saya katakan tadi ya. Setiap orang itu punya cara masing-masing untuk menyelesaikan permainannya gitu. Dan ya kita bisa kok bahagia, kita bisa sukses, mencapai kesuksesan dengan cara kita masing-masing, dengan jalan kita masing-masing gitu. Kita nggak usah membuat orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan. Ya boleh kita bermimpi sukses seperti misalnya Bill Gates lah, atau seperti Jack Ma lah dan lain sebagainya, boleh. Tapi ya kita jalannya masing-masing lah gitulah ya. Kita punya peran masing-masing untuk hidup kita masing-masing juga gitu. Lanjut. Bahagia itu lihat sawah terus. Bahagia itu lihat sawah terus. Ini biasanya anak-anak kota ini ya yang nggak pernah lihat sawah gitu ya. Pernah aku ngajak temanku ke pantai gitu, dan jalannya itu lewat sawah-sawah dan dia itu bahagia gitu. Karena ya di kota ya jarang ada sawah. Biasanya sawah itu dibuat lahan pabrik gitu, lahan industri gitu. Ya ini contoh kebahagiaan dari suatu hal yang sederhana. Dan ya bahagia gitu, rasanya tentram gitu, di hati tentram gitu. Oke. Lanjut. Rebahan, fix pemalas dia. Rebahan ya kadang kita bisa menemukan kebahagiaan dalam sebuah rebahan gitu ya, dalam momen rebahan gitu. Ini juga perwujudan dari bahagia itu sederhana gitu. Lanjut. Mandi uang, renang uang, tenggelam dalam tumpukan uang. Nah, kalau ini ruang lingkupnya dalam materi gitu ya. Ya sih, ya uang bisa menghadirkan kebahagiaan. Memang kalau kita nggak punya uang gitu rasanya
kayak mau mati gitulah ya. Tapi ya uang itu nggak sepenuhnya dapat menghadirkan kebahagiaan. Justru uang itu, kekayaan khususnya, bisa saja menjadi ujian bagi kita. Apakah kita amanah dengan kekayaan yang diberikan gitu? Apakah kita sombong dan lain sebagainya gitu? Yang terpenting kalau punya uang banyak sampai bisa buat renang gini, ya kita harus berbagi kebahagiaan dengan cara ya sedekah, membantu orang yang kesusahan dan lain sebagainya. Oke, itulah arti kebahagiaan menurut beberapa teman-teman saya gitu. Dan kalau disimpulkan, kebahagiaan itu kuncinya hanya satu, bersyukur gitu ya. Kuncinya hanya satu, bersyukur. Dengan kesederhanaan yang kita punya, kalau kita bersyukur, pasti kita menemukan kebahagiaan yang sangat berarti gitulah. Dengan bersyukur kuncinya gitu. Dan kalau kalian punya pendapat lain mengenai apa itu kebahagiaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena itu gratis. Like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka dengan video ini. Oke, itulah arti kebahagiaan menurut saya. Dan see you next time and bye bye.